92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di pengarustamaan gender dan inklusi pendengar. Pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan berbicara mengenai upaya pencegahan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pendengar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan ini mengalami kenaikan, dan ini hingga 3 Desember 2025 tercatat 591 kasus dengan 628 korban, dan jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan di dialog pengarustamaan gender dan inklusi di studio, kita sudah hadir bersama Kasih Perlindungan Hak Perempuan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Said Esos MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Said? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Said ya. Dan siaran ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dapat Anda dengarkan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di RRI Digital, ataupun juga melalui aplikasi kami RRI Digital dan rri.co.id. Dan ini kalau berbicara mengenai kekerasan pada perempuan dan anak ya di Sumatera Selatan ini kabarnya memang mengalami kenaikan. Mungkin Pak Said bisa diperjelas, Pak Said, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Della diberikan kesempatan pada pagi hari menjelang siang ini di RRI Pro 1 Palembang. Ini benar dari kita lihat dari data Simponi PPA dari tahun 2022-2025 ini, dari tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah kasus dari 545 kasus menjadi di tahun 2025 menjadi 591 kasus. Di sini kita jangan berpikirnya bahwa di Provinsi Sumatera Selatan ini tingkat kekerasannya lebih tinggi, karena kita lihat fenomena kekerasan ini fenomena seperti gunung es, Mbak Della. Sampai kapanpun pasti ada itu. Betul. Tindak kekerasan itu. Kita melihatnya seperti ini. Jikalau ada tindak kekerasan itu di suatu kabupaten kota, itu mungkin lebih tinggi, mungkin ada partisipasi masyarakat, keinginan masyarakat untuk berani berspeak up, berani berspeak up, berani berbicara, berani melaporkan ke lembaga-lembaga atau ke dinas PPA itu sendiri. Nah, di tahun 2025 ini 590 kasus dengan dengan beberapa korban, yaitu 628 korban dari berbagai jenis kasus. Sebelumnya Mbak Della, saya ingin memperkenalkan dinas kita ini, dinas PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan ini terletak di lingkungan kantor Gubernur Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di jalan, tepatnya di dekat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Ade Irma Nasution, tepatnya di situ. Kebanyakan masyarakat dan mungkin di kita ini belum ada yang tahu dengan keberadaan dinas PPA ini. Di dinas PPA itu terbagi beberapa bidang, antara lain yaitu bidang pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan, bidang data, bidang tumbuh kembang anak, dan saya sendiri di bidang perlindungan perempuan dan anak. Tuh. Di sini ada juga di situ yang sering kita istilahnya merupakan jantungnya DPPA, itu tuh layanan kasus, yaitu tepatnya di UPTD PPA. UPTD PPA perlindungan UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan singkat UPTD PPA. Nah, di 17 kabupaten kota juga sudah ada yang namanya DPPA, sudah dibentuk juga UPTD PPA di 17 kabupaten kota, mana masyarakat bisa melaporkan apabila terjadi tindak kekerasan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan pendidikan, bisa ke UPTD PPA 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Mungkin itu sebagai pembuka. Baik, tadi disampaikan juga oleh Pak Said bahwa dari tahun 2024 ini mengalami kenaikan di tahun 2025 dengan jumlah kasus 591. Nah, kalau berbicara mengenai kasus, lebih banyak mendominasi kasus apa aja nih? Baik dari kekerasan apa nih Pak Said? Yang mendominasi itu di kasus yang kita temui di lapangan, yaitu kasus tindak kekerasan seksual pada anak, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pendidikan. Nah, yang menyusul kemudian yaitu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Iya, itu yang mendominasi daripada 591 ini. Dan ini mungkin bisa dikatakan juga masih banyak ya perempuan ataupun seorang istri yang belum berani untuk speak up ya, Pak ya. Dan mungkin Pak, saya juga bisa memberikan sosialisasi apabila seorang istri baik perempuan ataupun anak yang mendapatkan kekerasan baik dalam rumah tangga ataupun lingkungan sekitar, agar berani speak up, mungkin bisa melaporkan tindakan yang mereka dapatkan. Apa yang harus dilakukan seorang perempuan, baik bisa dikatakan anak dan perempuan juga nih Pak Said? Ya. Kita ini izin Mbak Della ya, kita ini Dinas PPA Provinsi Sumatera Selatan ini selain sudah ada call center 129 itu sudah secara nasional, diharapkan masyarakat untuk berani berbicara, melaporkan, dan itu ada juga lagi melalui WhatsApp 8111-129-129 itu sudah terhubung dengan UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Dinas PPA ini sudah untuk upaya perlindungan, upaya pencegahan ini sudah membentuk yang namanya PATBM. Apa tuh Pak? Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak kekerasan, mereka bisa melaporkan melalui PATBM tadi. PATBM tadi itu banyak unsur yang terkait di dalamnya. Mereka adalah relawan di masyarakat. Mereka dari unsur kesehatan, pendidikan, dari agama juga. KUA kecamatan terlibat di situ, puskesmas juga terlibat di situ, para guru-guru juga terlibat di dalamnya. Nah, di pendidikan juga sudah ada satgas untuk di tingkat SMA itu sudah ada satgas pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Di lingkungan perguruan tinggi juga ada yang namanya Satgas pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual tingkat perguruan tinggi, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Demikian. Tapi kan kadang walaupun sudah ada tempat untuk melaporkan, kadang perempuan juga masih sangat takut ya Pak ya untuk speak up gitu ya. Kadang merasa dianggap ini bakal menjadi aib ataupun yang lain-lainnya. Nah, agar perempuan berani untuk melaporkan hal tersebut, apa yang sebaiknya harus dilakukan Pak? Ataukah memang harus mendapatkan pendampingan dari keluarga sekitar atau ya udah langsung ke lembaga-lembaga ataupun dinas terkait? Ya. Perempuan-perempuan ini tindak kekerasan ini pelakunya adalah orang-orang terdekat. Iya, betul. Orang-orang terdekat sehingga mereka para perempuan, baik perempuan maupun anak, itu enggan sekali untuk melaporkan, selalu berpikir bahwa
ini mungkin salah satu aib Iya. keluarga dan lain sebagainya. Kita selalu sosialisasi itu, Mbak, di 17 kabupaten kota, baik itu di masyarakat maupun di sekolah-sekolah, untuk mendorong supaya speak up. Speak up, paling tidak mungkin si anak mendapatkan kekerasan dari orang tua, dari si bapak mendapatkan perlakuan tindak kekerasan seksual. Yeah. Nah, si anak terlebih dahulu untuk menghubungi ibu kandung untuk berbicara, curhat ke orang-orang terdekat. Kita selalu sosialisasi, di PPA selalu melaksanakan sosialisasi, contohnya di tingkat TK PAUD. Yeah. Nah, di situ kita sosialisasi kepada anak-anak sambil belajar sambil bermain. Ada lagunya itu, bagian-bagian mana yang boleh dipegang, yang boleh disentuh oleh bapak, oleh ibu di rumah, oleh saudara laki-laki, oleh saudara perempuan kalau dia laki-laki. Jadi contoh anak saya juga pernah TK, ayah bunda ini bagian ini nggak boleh disentuh, kata ibu guru, gini. Ngajari juga di rumah ya Pak di ya? rumah mereka menyampaikan. Jadi sosialisasi kita ke PAUD dan TK tadi itu berarti sampai ke anak-anak. Jadi kita sejak dini mengajarkan kepada anak-anak bahwa ini loh tindak kekerasan seksual tuh bagian ini tidak boleh dipegang atau disentuh oleh siapapun yang bukan, kalau itu kakak sendiri tidak boleh, bapak sendiri tidak boleh, kata si anak tadi. Mungkin berarti udah sampai informasi ataupun edukasi tadi ya Pak ya. Sampai ke baik. TK. Pak Said ada pertanyaan ya, masuk di 0821 7927 9010 dari, baik kita pilih-pilih dulu, ada dari Gina di Pak Jo. Selamat pagi Bapak dari Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, izin bertanya, apa saja program-program yang telah dilakukan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Selatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan pada perempuan dan anak, mengingat banyak sekali perempuan ini tidak mau melaporkan atau tidak berani berbicara pada saat mereka mendapatkan kekerasan di rumah ataupun di rumah tangga. Dari Gina di Pak Jo, silakan Pak. Kita kan sudah ada Dinas PPA Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan ini. Perpanjangan tangan kami di Kabupaten Kota telah melaksanakan sosialisasi terkait tindak kekerasan, khususnya bagi perempuan dan anak di Kabupaten Kota. Kita mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan RT RW di situ diundang. Diharapkan dari sosialisasi ini mereka menyampaikan kepada warga-warga di sekitar dan kepada warga-warga di sekitar untuk bahaya daripada tindak kekerasan ini. Sudah dilaksanakan di dunia, di pendidik. Pak Said, kita cut dulu ya, kita terima telepon dulu ya Pak ya. Okay. Ada pendengar kita yang bergabung, Pro 1, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Selamat siang, dengan siapa di mana nih Bapak? Saya Dimas di Sekip Mbak. Pak Dimas di Sekip, silakan, ada Pak Said, kasih perlindungan hak perempuan dari DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Baik, selamat siang Pak Said. Siang. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak, saat ini kan lagi viral di mana ada guru gara-gara megang dahi anak sekolah yang sakit itu sempat dipenjarakan. Itu gimana ya Pak ya? Apakah kurang literasi masyarakat kita atau kurang sosialisasi Pak? Karena kan saat ini mudah sekali ya Pak ya, ketika memegang suatu bagian anak itu viral gara-gara mungkin itu apa Pak? Apakah kurang literasi ataukah kurang edukasi Pak? Baik, itu saja Mbak Della, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas di Sekip. Silakan Pak Said. Terima kasih Bapak. Ini viral guru megang dahi anak di sekolah. Ini di sekolah juga sudah ada satgas Bapak, bahwasanya silakan untuk menyelesaikan terkait kasus itu
dan juga si anak juga harus berani berbicara, berani speak up. Sejauh mana sudah ranah daripada itu, apakah menimbulkan tindak kekerasan seksual atau gimana itu. Di sekolah sudah ada satgas Bapak, satgas pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Contoh di SMA 10 itu sudah ada barcode mereka, barcode untuk pengaduan. Dan jangankan megang dahi, megang anggota tubuh, omongan kasar pun si guru kepada anak-anak murid sudah dilaporkan bisa dilaporkan di barcode itu di sekolah, tapi lingkup SMA 10 itu sudah dilaporkan. Jadi mungkin selanjutnya dari sekolah, pihak ke sekolah untuk memanggil si guru dibicarakan lebih lanjut di situ. Baik, jadi sudah adakah kemungkinan nanti sekolah-sekolah lain juga menyusul barcode seperti SMA 10 tadi, Pak? Ada kemungkinan bisa, karena ada peraturan Menteri Pendidikan pada tahun 2024 itu, 2023 turun bahwa harus ada di sekolah maupun di perguruan tinggi itu harus ada satgas pencegahan penanganan tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Itu sudah ada. Jadi kalau Dinas Pendidikan merespon itu, ada regulasinya ke sekolah-sekolah untuk membuat satgas itu. Contohnya ini sudah ada turunan daripada peraturan menteri tersebut bahwa di SMA 10 sudah ada satgas itu. Berarti kemungkinan sudah mulai berproses dari SMA atau SMP, SD yang lain sudah berproses untuk membuat satgas itu. Berarti ini dari lingkungan sekolah dulu bakal ditindaklanjuti, baru kalau misalnya ada tindak kekerasan baik seksual ataupun lainnya, ini akan ditindak secara hukum ya Pak ya. Baik, Pak Said, kita terima telepon kembali Pak Said ya. Siap. Ada pendengar kita Pro 1, selamat siang. Selamat siang, Mbak Selamat siang, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Ahmad Irwan. Ya, mungkin dua hal yang disampaikan. Selamat siang, Pak narasumber. Ada Pak Said. Siang Pak. Iya Pak Said, ini kan masalah kekerasan di sini ya. Kekerasan itu kalau memang yang tidak mau keras, gitu, itu identik dengan penyiksaan kan, keras kan. Kalau bicara atau makan kok kenapa dibilang kekerasan kan, dalam segi mana itu kekerasan kalau bicara kan, ada apa-apa, ada istilah yang lain. Jadi kekerasan itu kesana teh gimana, ganas itu kan kekerasan. Seperti ngomong begini begitu kok kalau dikutuk kekerasan. Kalau memang itu bisa bersifatnya sedikit memaksa atau bisa dikatakan kekerasan. Kalau hanya sekedar omongan masa kira pendapat yang bodoh nih. Jadi tidak ada bahasa yang lain selain bilang kekerasan. Jadi kekerasan itu istilahnya kesannya ganas itu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini saya berbicara bukan masalah itu kan, banyak kasus terjadi di sekolah. Itu sebenarnya antara sering bermasalah antara orang tua, antara murid dengan guru. Kadang-kadang kan, nah di sini problemnya orang sekarang kan, maju kena mundur kena kan. Kalau terlalu keras bagaimana? Kalau terlalu lembek bagaimana? Karena di sini juga Pak, ini sedikit ada kasus gara-gara anak SD kelas 6 kesiangan, dihukum oleh gurunya itu adalah sampai suruh muter-muter lapangan sekian putaran, ya otomatis tidak mampu kan, akhirnya pingsan. Nah, jangan boleh menghukumi anak, tapi disesuai dengan akhirnya untung orang tuanya kan bijak, orang tua bijak itu tidak laporkan ke polisi, tapi bagaimana lapor ke sekolah, diselesaikan oleh pihak sekolah, bertanggung jawab itu kan pihak sekolah. Cuman efeknya anak tersebut tidak mau sekolah di sana, pingin pindah, walaupun dipertahankan oleh pihak guru udah, tapi tetap anak nggak mau sekolah lagi di sana, pingin pindah sekolah, akhirnya pindah sekolah. Nah, bagaimana menurut Bapak narasumber tentang masalah antara seperti itu? Himbau lebih baik selesaikanlah dengan sekolah kalau ada masalah. Jangan sedikit lapor polisi, mentang-mentang punya jabatan, sedikit lapor polisi. Atau dibikin viral ya. Masalah sepihak. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mungkin Pak Said bisa diperjelas dulu tentang arti kekerasan tadi ya Pak ya. Silakan Pak. Benar Bapak, izin Mbak Dela menjelaskan sedikit bahwa di lingkungan sekolah itu memang seperti itu yang sering terjadi seperti itu. Sekarang ini sudah ada satgas Bapak, izin satgas
pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah, di pendidikan. Jadi apa-apa semuanya kalau dari kami serahkan ke sekolah dulu. Tolong selesaikan di dunia pendidikan, baru kalau mau lebih lanjut baru keluar ke Dinas PPA atau ke UPTD PPA untuk melaporkan lebih lanjut, mungkin salah satu tidak diterima. Jadi kita ini ada yang namanya Undang-Undang TPKS, izin Bapak, Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 itu. Ini kalau kita cermati di dalam Undang-Undang TPKS itu sangatlah luas, sangatlah detail sekali. Izin Mbak Dela, kalau kita ini dari Undang-Undang TPKS itu kalau saya melihatnya seperti ini, menelaah itu ada seorang cewek lewat, laki-laki ngedip-ngedip dan siul-siul. Catcalling ya Pak ya? Iya, itu sudah merupakan tindak kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang TPKS tadi. Saking ininya tadi, saking detailnya tadi di Undang-Undang TPKS itu. Jadi kita kalau mau pengertian kekerasan menurut Undang-Undang TPKS, silahkan kita download Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 itu yang terbaru. Di situ tentang pengertian dan sampai saya bicarakan tadi tentang siul-siul itu sudah merupakan tindak kekerasan sangat ininya. Tadi di Dinas PPA juga sudah sering mengadakan penguatan bagi SDM terhadap penanganan pencegahan tindak kekerasan ini. Kemarin baru beberapa beberapa minggu di Bina Praja kita mengundang seluruh guru BK di Palembang dan seluruh satgas sekolah kita undang, kita berikan penguatan supaya bagaimana kita menangani tindak kekerasan, pencegahan tindak kekerasan seperti itu. Kita berikan penguatan kepada mereka. Baik. Itu saja. Baik Pak Said, kalau dari DPPPA Provinsi Sumatera Selatan mungkin pendampingan seperti apa, atau dari Pak Said sendiri punya pengalaman pendampingan seperti apa kepada perempuan yang menjadi korban di Sumatera Selatan, mungkin yang bisa dikatakan sangat berat nih Pak. Iya. Izin jawab? Ya, silakan Pak. Ini pendampingan yang kami lakukan itu salah satu yang terdapat dalam layanan UPTD PPA kita, yaitu layanan penjangkauan, layanan setelah di asesmen kita ada namanya pendampingan dengan psikolog. Psikolog mengasesmen seperti apakah berat ini kasus, seperti apa mau dilanjutkan ke ranah hukum. Ada Dinas PPA sifatnya pendampingan korban sampai ke reintegrasi sosial sampai kembali kepada keluarga. Ada yang namanya penampungan, yaitu pengamanan sementara. Jikalau korban bukan mengamankan ada polisi, ada tentara di situ enggak. Jikalau korban takut ini, pelakukan orang-orang terdekat. Agak trauma ya Pak ya. Agak takut, agak ini saya butuh diamankan sementara. Itu setelah asesmen dengan psikolog. Apabila korban butuh untuk diamankan sementara, kita ada yang namanya kerjasama bermitra dengan Sentra Budi Perkasa Palembang milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu di kilometer 5 itu kita amankan sementara. Di sana kita titipkan baik perempuan maupun anak korban kekerasan tadi, kita titipkan sementara sampai mereka pulih untuk kembali ke masyarakat dan kembali kepada keluarga. Di situ ada layanan psikolog, ada pekerja sosial fungsional di situ, ada klinik, ada dokter di situ, cukup dengan layanan-layanan yang ada di Sentra Budi Perkasa. Untuk penanganan mungkin ada kasus apa Pak? Mungkin dari kekerasan fisik ada yang sudah babak belur, terus masih balik lagi sama suaminya, atau gimana nih Pak? Ada beberapa berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan yang kasus kami tangani, ada salah satu kasus, yaitu kasus anak
di pesantren ada 31 anak di tahun 2021 itu kasus tindak kekerasan seksual oleh gurunya sendiri. Bukan, apa namanya kalau di pembina asrama di pesantren itu kan, berarti itu di luar jam belajar. Pembina asrama itu di salah satu pesantren di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan ada 31 anak. Itu kita langsung, itu urgent sekali Mbak. Dari 31 anak itu kalau kita tidak tangani secara intensif, mereka di kemudian hari bisa jadi tersangka, betul. Bisa jadi pelaku di kemudian hari. Jadi kita amankan sementara. Pada waktu itu kita amankan di Hotel Swana Dwipa dengan didampingi oleh psikolog. Sampai beberapa minggu di Hotel Swana Dwipa. Kemudian mereka masih ada beberapa anak yang sudah terindikasi penyimpangan seksual. Jadi kita arahkan ke Sentra Budi Perkasa untuk secara intensif lagi untuk dibina, untuk pendampingan lebih lanjut di situ. Ada lagi ada juga korban kekerasan KDRT. KDRT ini kadang-kadang sudah kita lanjutkan ke ranah hukum. Kadang-kadang si damai korban ini merengek-rengek untuk didamaikan, untuk diinikan, untuk damai supaya kenapa? Perempuan-perempuan ini kan ketergantungan sama suami, tidak bekerja, alasannya gimana kami mau hidup kalau suami saya ditangkap nantinya, kalau suami saya nggak ada kami mau makan apa di rumah. Makanya dalam kesempatan ini perempuan-perempuan itu harus berdaya, walau sekecil apapun pendidikan kita harus berdaya, menghasilkan dari rumah saja bisa kita, apalagi teknologi sekarang ini melalui HP aja bisa kita jualan online di rumah dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak memerlukan sosok laki-laki ataupun suami ya Pak ya? Bukan begitu. Kita harus berdaya dalam arti kita sanggup untuk menopang hidup sendiri jadilah kayak gitu. Baik. Pak, kabarnya memang ada ini ya tentang tindak kekerasan terbaru ya Pak ya, atau disebut dengan KBGO. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, KBGO itu apa nih Pak? Ini KBGO itu kalau nggak salah tindakan kekerasan melalui teknologi digital ya Pak ya? Benar. Nah, ini juga mungkin pendengar kita juga baru tahu. Biasanya kan ada kekerasan fisik ataupun kekerasan mental. Nah, di sini juga ada yang namanya KBGO. Nah, nanti juga pendengar yang mau nanya-nanya boleh di line telepon kami di 0711369977. Boleh diartikan Pak, KBGO itu apa Pak Said? Iya, izin Mbak Della. Pengertian KBGO itu kekerasan atau yang disebut dengan kekerasan berbasis gender online. Segala tindakan kekerasan yang terjadi melalui teknologi digital yang menargetkan seseorang berdasarkan gendernya, terutama perempuan dan anak perempuan. Contoh nih Mbak Della, misalkan balik lagi ke pelaku ini mereka orang-orang terdekat juga, seperti pacar, temannya kakak sendiri, misal teman kakak kita yang sering bertemu dengan si korban misalkan. Contohnya misalkan KBGO ini kita contohkan pacar sepasang pacar nih. Di foto telanjang. Kita langsung lah foto telanjang ya. Nah, di saat mereka putus, ini kalau bahasanya ngepap ya Pak ya. Foto dulu kita. Ini lagi cinta-cinta berat nih. Lagi bucin lah, saling foto lah, langsung merambah-rambah ke foto telanjang lah. Nah, di saat putus jadi ancaman ini. Ancaman itu sudah merupakan tindak kekerasan. Diancamlah oleh si pacar tadi. Mantan tadi ya Pak ya? Mantan tadi. Kalau kau nak mutus ke aku misalkan,
kusebar ke foto-foto kita kemarin. Minta duit dulu ini ujung-ujungnya. Nah, belum itu. Oh, belum ya, Pak, Belum ya? itu Ibu, beda kasus. Kalau minta duit namanya TPPO. Oh, beda lagi. Beda. Ini mengancam korban untuk mengirimkan foto-foto Mm-mm. yang Yang tadi ya. itu KBGU Oke. cari di seluruh. Nah, akhirnya kan viral nanti di seluruh Media sosial. ya viral. Nah, itu dia terjerat ini apa namanya? Pengancaman? TTE kan. Pengancaman juga sudah termasuk KBGU tadi. Nah, ITE apa ya? TTE ada lagi apabila foto-foto tersebut ini masih ranah anak kan. Foto-foto tersebut dijual lah ke Orang-orang lain. lain. Atau nah seperti contoh kemarin di salah satu kabupaten. Pak, dikat dulu ya contohnya Pak ya. Pokoknya sampai KBGO contohnya. Kita terima telepon dulu. Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang juga Mbak Della. Selamat siang Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Oma. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, mengenai kekerasan untuk anak ya Pak ya. Ya siap. Iya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi itu, di pesantren terjadi kekerasan. Bahkan ini apa namanya itu terjadinya pelecehan seksual gitulah ya Pak ya. Ya. Iya. Sebenarnya kalau menurut Bapak, padahal kan pesantren itu adalah mendidik anak biar berakhlak dengan baik. Benar. Dengan guru juga yang ya sudah ilmunya sangat bagus lah boleh dikatakan mengenai agama gitu ya. Tapi kok bisa terjadi kekerasan tadi itu terhadap anak gitu. Ya, benar. Menurut penelitian Bapak gitu. Ya. Itu sebenarnya terjadi karena apa gitu Pak ya? Ya. Kok Baik. bisa terjadi itu gitu ya Pak ya? Padahal kan pesantren gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak mau bertanya juga nih, kalau si orang tua sudah menyuruh apa gimana lah ya, anaknya itu sudah diperbolehkan untuk mencari rezeki gitu, padahal masih kecil gitu ya. Usia Apakah berapa, Bu? termasuk kekerasan? Orang tua anaknya usia berapa yang kerja tadi? Mungkin ya kecil lah itu ya, mungkin masih di bawah 6 tahun apa berapa gitu kan banyak contohnya yang di jalan-jalan itu loh Mbak Della. Oh, iya, oke. Iya, apakah itu termasuk dengan kekerasan gitu? Baik. Kekerasan orang tua terhadap anak gitu Bapak. Baik, segitu. Terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Della. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Langsung wabarakatuh. ditanggapi Pak Said. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya tadi. Kita di ranah pesantren tadi. Itulah tadi Mbak Bella yang kita bicarakan tadi. Kemungkinan si pelaku ini dulunya jadi korban. Tahu sendiri kita dulu itu belum ada yang namanya penyelesaian kasus seperti Betul. apa, ada pendampingan seperti apa. Nah, mungkin sudah berapa puluh tahun yang lalu si ustadz tadi di pesantren tadi sehingga tidak tuntas, tidak diketahui orang, dia jadi korban sehingga berselangnya waktu demi waktu dia ada kesempatan bangkit lagi yang dulunya jadi korban bisa jadi dia jadi pelaku akibat tidak tuntasnya tadi diselesaikan pada waktu dulu. Nah, kembali lagi ke anak tadi, itu merupakan eksploitasi anak Ibu terkait ini. Ini sudah masuk ranahnya tindak kekerasan, memaksakan anak untuk mencari uang. Banyak sekali di lampu merah kita ini di Kota Palembang juga ada. Saya lihat di di lampu merah Kambang Iwa itu, saya sering lewat di situ pagi-pagi, siang jemput anak saya Pak pulang sekolah, itu banyak sekali anak-anak SD yang diajak orang tuanya untuk menjual tisu, menjual koran di situ. Itu eksploitasi anak untuk seharusnya anak itu masa-masa sekarang ini masa dia itu haknya bermain, masih ada hak bermain, hak punya pendidikan. Si orang tua harus maksudnya harus janganlah kalau kita mau bekerja sudah kita aja bekerja, seperti itu. Anak jangan kita suruh di rumah, silakan dia bermain di rumah.
Berarti bisa dikatakan eksploitasi anak ya Pak ya. Anak, iya. Baik, Pak tadi contoh kasus, KBGU. ya silakan Ya, Pak dilanjutkan. Ada salah satu contoh di Kabupaten Banyuasin terjadi itu KBGU sudah saya jawab tadi. Sekarang masalah TPPU-nya. Oh TPPO-nya, oke. Iya, ada. Balik lagi tindak kekerasan ini pelakunya adalah orang-orang terdekat. Iya. Nah ini terjadi oleh kakak sepupu sendiri perempuan. Ini anak perempuan diiming-imingi uang sehingga si kakak sepupu perempuan tadi ngajak si adik tadi untuk ke kamar berfoto telanjang. Sebelum salik ya. Foto telanjang dipoto. Itu nggak diapa-apakan, cuma dipoto. Fotonya nanti dijual ke luar negeri. Oh, gitu. Saya nggak tahu prosesnya sampai si pelaku ini dapat link ke orang-orang barat itu untuk menerima foto-foto itu. Ini dapat kasus ini dari cyber Raskrim pusat, dari kepolisian pusat. Mereka itu cyber itu sudah hati-hati kita kalau mau berbuat seperti itu, sudah terlacak titik-titik yang melakukan TPPU itu. Nah, ini dilacak oleh cyber pusat dan ditindaklanjuti oleh cyber Polda Sumatera Selatan sehingga tertangkaplah itu si pelaku dan korban itu dibawa ke Polda Sumsel dan Dinas PPA melakukan pendampingan dengan psikolog terhadap korban. Mungkin edukasi terkait kekerasan yang berbasis gender seperti online tadi atau juga kekerasan seksual berbasis elektronik, mungkin apa yang bisa mungkin kita selaku korban ya Pak ya, apa yang mungkin bisa kita lakukan Pak? Kita selalu kembali lagi kita selalu mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, sekolah SD, SMP, SMA di Palembang maupun di 17 kabupaten kota untuk kita di 17 kabupaten kota di PPA juga sudah melakukan sosialisasi advokasi ke sekolah-sekolah terkait KBGU dan TPPU ini. Setiap kami ada sosialisasi tindak kekerasan ini sudah kita lakukan, kita selipkan di materi setiap ada sosialisasi. Baik, Pak Said ada pertanyaan masuk ya di WhatsApp di 082179279010 berbicara mengenai hak-hak perempuan dan anak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan ini bagaimana DPPPA Provinsi Sumatera Selatan memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi dari Mbak Dwi di Paju. Silakan Pak Said. Hak anak dipenuhi. Ini hak perempuan dan anak. Hak perempuan dan anak. Ini bukan tanggung jawab pemerintah sendiri. Ini tanggung jawab kita semua. Semua lini ya Pak ya. Semua aspek, semua lini benar. Bahwa hak-hak perempuan dan hak anak harus kita dilaksanakan. Sesuai dengan hak-hak anak ini banyak sekali, hak bermain, hak untuk mendapatkan hak pendidikan, untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan identitas, ada semua diatur oleh peraturan-peraturan yang ada, itu sudah dilaksanakan. Contoh ini hak identitas tadi, mungkin dengan Dinas Dukcapil untuk menindaklanjuti. Nah, makanya saya bilang tadi bukan di PPA sendiri untuk menanggung semua ini. Cuman ada OPD terkait dan masyarakat pun bisa untuk melaksanakan hak itu. Hak perempuan. Kita juga sudah izin Mbak Della, kita pada tanggal 22 Juli tadi sudah MOU
dari Gubernur Sumatera Selatan yang diinisiasi oleh Dinas PPA Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota, 17 Kabupaten Kota Sumatera Selatan, kita sudah ada MOU dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dan kalau 17 Kabupaten Kota itu MOU dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kota setempat. Nah, terkait pernikahan anak, substansinya terkait pernikahan anak, hak-hak anak dan hak perempuan setelah perceraian. Itu sudah kita salah satu inisiatif dari Dinas PPA untuk hak-hak perempuan itu supaya terpenuhi. Itu salah satunya kami mengadakan MOU seperti itu. Ya. Tantangannya Pak dari yang dihadapi oleh DPPPA Provinsi Sumatera Selatan di saat ini, apalagi sudah bertambah ya Pak kekerasan tadi, selain kekerasan fisik, kekerasan rumah tangga, ada juga yang tadi sudah disampaikan Pak Said. Apa tantangannya Pak? Tantangan terhadap tindak kekerasan ini. Banyak sekali tindak kekerasan ini, termasuk KBGO, TPPO, dan lain-lain. Belum semua daerah memiliki pendamping psikolog. Itu salah satu tantangan kami. 17 kabupaten kota ini bisa terhitung SDM psikolognya. Sedangkan kita ini, Dinas PPA ini merupakan pendampingan ke seluruh korban. Pendampingan ke korban sampai korban pulih. Kita sudah ada yang namanya surat keputusan gubernur koordinasi antar lembaga. Nah, ini semua harus lebih diperkuat lagi. SK koordinasi ini antar lembaga yang di dalamnya adalah dalam layanan, yaitu kepolisian, rumah sakit, kejaksaan, itu sudah kita bentuk, hanya saja lebih diperkuat lagi ke depannya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, masuk di 0821 7927 00. Kalau kita mendapatkan kekerasan baik dari rumah tangga ataupun orang sekitar kita, sebaiknya kita akan laporan dulu atau visum dulu yang terlebih dahulu. Mohon penjelasannya Pak dari Pak Rian. Oh baik, ini laki-laki ya Pak Rian yang ada di Palembang. Silakan Bapak. Lihat dulu kekerasan apa dulu. Kalau KDRT, kalau misalkan sudah terjadi tindak kekerasan rumah tangga, sudah fisik, cepat-cepat paling tidak kita foto. Oh, foto dulu ya Pak ya? Dipoto, itu bukti nyata untuk kita melapor. Lengkap-lengkap loh foto. Kalau mau kekerasan fisik nih, kalau kekerasan seksual otomatis divisum. Silakan. Kalau mau visum langsung, otomatis itu kan harus secepatnya Mbak ya. Kalau divisum, kalau terkena kekerasan seksual itu cepat-cepat divisum. Lalu kita laporkan. Atau cepat-cepat ngelapor. Jangan sampai nunggu habis 24 jam. Laporlah ke UPTD PPA setempat. Enggak sempat datang ke UPTD PPA melalui call center 129 tadi atau 0811129119 secepatnya hubungi. Dari pihak DPPA, dari pihak UPTD PPA, baik psikolog maupun tim terjun langsung ke TKP terjadi. Nah, di sini kalau misalkan secepat itu kita melaporkan, speak up, melakukan laporan itu, kita ini ada dana visum di UPTD PPA itu. Sayang sekali kalau kita tidak gratis berarti Pak ya? Iya, gratis. Kita bisa visum gratis, dibiayai oleh Dinas PPA, dibiayai oleh UPTD PPA itu dari dana alokasi khusus kita siapkan. Nah, silakan lebih cepat-cepat. Baik, Pak. Ini karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin Pak Said juga bisa memberikan sedikit edukasi kepada perempuan dan anak agar ini kita sama-sama mengurangi lah atau menurunkan angka kekerasan di Sumatera Selatan, minimal untuk diri kita dulu ya Pak ya.
seberapa penting juga nih seorang perempuan tadi bisa dikatakan bukan independen, bukan tidak memerlukan sosok laki-laki, minimal kita juga bisa berpegang dengan berdiri dengan kaki sendiri dan juga bisa menghasilkan uang gini gitu Pak, silakan. Ya. Kita kemarin kita ambil sampel saja Mbak ke perempuan penyandang disabilitas. Nah, mereka ini kita latih kewirausahaan, paling tidak untuk menghidupi diri sendiri, bisa berjualan, kita belikan gerobak untuk mereka untuk usaha sendiri, paling tidak menopang keluarga. Jadi untuk perempuan-perempuan di Sumatera Selatan ini harus bisa berdaya, harus bisa bangkit, harus sama dengan orang lain, orang dengan laki-laki. Jangan takut bersuara, jangan takut ini, jangan takut. Kita harus kalau terjadi tindak kekerasan harus kita bersuara, harus kita laporkan. Paling tidak laporlah dengan orang-orang yang bisa kita percaya di situ. Lapor. Nah, kita apabila terjadi tindak kekerasan, apabila kita melihat tindak kekerasan, ayo kita rangkul si korban. Jangan sekali-kali untuk menyalahkan korban. Jangan sekali-kali, walaupun di sisi lain mungkin salah korban. Ya, jangan sekali-kali kita salahkan korban. Ayo kita rangkul, kita ajak lapor, kita ajak beranikan diri untuk dia berspeak up, untuk berbicara. Mari kita sama-sama untuk ngerangkul mereka. Nah, apabila terjadi, kadang-kadang orang Palembang ini nyinyir, terutama perempuan-perempuan. Iya, salah kau deh, bu baju cak itu. Dan makanya terjadi tindak kekerasan. Betul. Nah, itu meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi. Ayo kita rangkul, semoga kedepannya kalau akan hilang ini tidak mungkin Mbak Dela. Ini fenomena gunung es ini selalu ada. Paling tidak kita menekan angka kekerasan itu. Baik, dari DPPPA tadi Pak, call centernya boleh silakan diulang kembali Pak. Call center 129 Sahabat Perempuan dan Anak, dan satunya lagi 0811 129 129, langsung hotline UPTD PPA. Atau kalau mau langsung datang ke kantor bisa boleh juga Pak ya, di Jalan Ade Irma tadi ya Pak ya. Boleh. Di seputaran Jalan Gubernur. Kalau malas salah satu nomor tadi silakan dihubungi langsung penjangkauan pihak Dinas PPA atau UPTD PPA. Baik itu di provinsi maupun 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Baik Pak Said, terima kasih banyak. Sama-sama. Edukasinya Pak untuk pagi hari ini, semoga pendengar kita yang Pro 1 yang mungkin bisa yang sedang mendapatkan kekerasan di rumah tangganya semoga terselesaikan ya, ataupun kalau masih mau bimbingan langsung aja ke DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Kalau mungkin ada yang kurang-kurang Bapak Ibu sekalian pendengar di seluruh Sumatera Selatan ini, silakan kalau mau beredukasi, minta edukasi dari Dinas PPA, dari psikolog, membutuhkan psikolog untuk anak maupun perempuan, silakan datang langsung ke UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Said waktunya bersama Persatu. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar telah tadi bersama Pak Said Esos MSI, Kasih Perlindungan Hak Perempuan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan informasi dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami. Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru